Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Lestari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karakteristik perkembangan anak usia SD. Dan di sini saya akan menjelaskan perubahan fisik dan mentorik anak. Perubahan fisik ini merupakan perubahan yang sangat bertahap dari bayi, balita, dewasa, dan remaja, orang tua. Perubahan fisik ini dipengaruhi juga dengan mentorik anak, karena gerakan tubuh itu sudah selaras, gerakan-gerakan tubuh sudah selaras dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Dan gerakan mentorik ini seperti menggerakkan tangan ini menulis, membaca, membuat kerajinan, dan sebagainya. Dan menggerakkan kaki. Gerakan kaki itu seperti berlari, berjalan, bermain sepak bola, dan lain-lainnya. Perkembangan mentorik itu dibagi menjadi dua, ada mentorik kasar dan mentorik halus. Mentorik kasar itu seperti kita anak-anak bermain silat, sepak bola, berenang, karate, dan lain-lainnya. Sedangkan mentorik halus itu anak membaca, menulis, melukis, dan lain-lainnya. Sekolah itu harusnya mempersiapkan atau memfasilitaskan anak yang mentoriknya sangat aktif dan ceria, seperti mengangkat guru kesenian dan memfasilitaskan peralatan olahraga seperti karate, sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Karena pertumbuhan mentorik anak di usia SD itu sangatlah baik dan sangat berkembang pesat. Makanya dari itu sekolah itu harus mendukung anak yang mempunyai mentorik yang sangat bagus. Menurut saya seperti itu. Dan guru juga harus memperhatikan anak-anak yang tidak perlu berprestasi di akademik. Dia juga bisa berprestasi di non-akademik seperti silat, sepak bola, dan lain-lainnya. Maka guru itu harus mengembangkan mentorik anak. Dan itulah hasil diskusi presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Julaiha. Dan apabila ada perkataan yang kurang baik dan perkataan yang kurang, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul karakteristik perkembangan anak usia SD. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan intelektual dan perkembangan emosi. Yang pertama, perkembangan intelektual. Pada masa usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan dilihat dari aspek perkembangan kognitif, menurut Piaget, masa ini ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan benda dengan ciri-ciri yang sama, menyusun angka atau bilangan, dan memecahkan masalah yang sederhana. Untuk mengembangkan daya nalarnya atau kreativitas anak tersebut, anak perlu diberi peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, orang tua atau guru dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan di keluarga yang emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak tersebut cenderung akan stabil. Akan tetapi, jika anak tersebut dikembangkan di lingkungan keluarga yang emosinya kurang stabil, seperti suka marah-marah, mudah mengeluh, kecewa, pesimis dalam menghadapi masalah, maka perkembangan anak tersebut cenderung kurang stabil pula. Itulah tadi pemaparan dari saya.
tentang perkembangan intelektual dan perkembangan emosi. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda Kurniawan, NPM 2011033. Di sini saya dari Prodi Bahasa Indonesia kelas 2A ingin mempresentasikan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan peserta anak usia sekolah dasar, materi tentang perkembangan kebahasaan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh dua orang ataupun lebih untuk berinteraksi ataupun bertukar informasi. Di sini, kebahasaan yang dimiliki anak usia sekolah dasar itu umumnya sudah banyak kosakata yang dimiliki anak-anak tersebut. Misalnya, anak usia sekolah dasar kanak-kanak sudah memiliki 2.500 kata, dan juga pada tahap akhir kanak-kanak sudah memiliki 5.000 kata. Menurut Abin Samsudin pada tahun 2001, faktor pendorong kebahasaan pada anak ada dua, yaitu faktor dari sekolah maupun dalam keluarga, di mana dari faktor keluarga sendiri didukung oleh lingkungan keluarga yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam berbahasa. Jika orang tua sering membacakan cerita sebelum tidur untuk anak tersebut, maka anak tersebut akan menambah kata-kata, di mana anak tersebut akan banyak bertanya-tanya, sehingga menghasilkan banyak kata-kata terhadap anak-anak, seperti anak tersebut akan bertanya seperti apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Perkembangan bahasa jika sudah memasuki usia sekolah. Di sini anak-anak akan lebih banyak berinteraksi terhadap teman sebayanya, di mana dengan perkembangan bahasa yang dimilikinya, mereka semakin menjadi sosial, di mana mereka saling mengungkapkan pendapat, mengutarakan pikiran, mengutarakan apa yang mereka mau. Bahasa di sini digunakan anak secara baik, di mana anak-anak bisa mengungkapkan apa yang akan anak tersebut pahami, dan guru menjadi pedoman dalam perkembangan kebahasaan. Selain dari bahasa ibu yang telah dibekali dalam anak-anak sekolah dasar, guru dalam memberikan kebahasaan anak-anak, terutama bahasa Indonesia, harus baik dan juga benar, di mana anak-anak di situ dalam pembelajarannya akan lebih fokus bertanya dan juga akan semakin berkembang kebahasaannya dalam menyikapi pembelajaran kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. Baiklah, itu presentasi dari saya. Kesimpulannya, untuk meningkatkan kebahasaan anak-anak, faktor pendorong keluarga dan juga faktor dari lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan kebahasaan anak-anak sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Perkembangan sosial, sikap, dan moral. Pertama, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial pada anak usia SD, MI ditandai dengan adanya perluasan hubungan di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya atau pergrup, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. Berkat perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, perkembangan sikap. Perkembangan sikap anak yang positif atau menerima nilai-nilai moral diekspresikan dalam perilaku bersimpati, dalam berinteraksi dengan nilai dan orang sekitarnya, seperti menerima, mendukung, peduli, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Sikap moral yang netral diekspresikan dalam perilaku sikap tidak memihak atau mendukung atau menolak terhadap nilai ada di masyarakat. Sikap moral yang negatif diekspresikan dalam perilaku menolak yang diwarnai emosi dan sikap negatif seperti kecewa, kesal, marah, benci, dan bermusuhan, dan menentang terhadap nilai moral yang ada di masyarakat.